Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fadlan Rizkyana dengan NIM 2286230021. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah etika politik. Baik, langsung saja. Yang terhormat Bapak Febrian Awan Bahrudin, SPD MPD, dan yang terhormat dosen pengampu kedua yaitu Bu Ria Erika Salpi, SIP MSI. Nah, judul yang kami ambil yaitu urgensi rancangan undang-undang RUU perampasan aset dalam memulihkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Nah, kita masuk ke bab pertama, yakni pendahuluan. Pendahuluan ya, berupa latar belakang ya. Latar belakang, korupsi yaitu suatu ancaman serius bagi keuangan negara dan kesejahteraan lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sebab dalam penelitian Al-Kafafi et al. 2025 ini mengatakan bahwa korupsi memiliki dampak yang serius karena praktik korupsi ini sudah meluas di berbagai lapisan masyarakat dan sektor publik. Hal ini menyebabkan keluarnya uang negara secara tidak sah, ya secara langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan menghambat pembangunan. Tentunya praktik tersebut sebagai bentuk kejahatan luar biasa. Korupsi ini memiliki dampak sistematik yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial besar, tetapi juga merusak dasar moral ekonomi politik bangsa di Indonesia. Praktik korupsi mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Adapun data secara empiris terlihat selisih antara kerugian negara yang terjadi dengan aset yang berhasil diperoleh, mencerminkan kelemahan sistem yang ada saat ini. Informasi tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat angka mencapai ADR 56,74 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi ADR 62,93 triliun di tahun 2021. Dibandingkan dengan kerugian besar tersebut, usaha pemulihan aset menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu yang sangat lama, mulai tahun 2005 hingga kuartal pertama tahun 2022, total kerugian negara atau daerah yang dinyatakan bersih oleh pengadilan hanya mencapai IDR 4,56 triliun. Ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian negara akibat korupsi masih sulit diandalkan walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan keberhasilan dalam pemulihan sebesar IDR 2,54 triliun dari kerugian negara selama periode 2020 hingga 2024. Angkatan ini tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan total kerugian yang terus meningkat setiap tahunnya. Sangat jelas bahwa tingkat pemulihan aset di Indonesia masih berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setiap tahunnya menurunkan kualitas layanan publik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang terdapat dalam latar belakang, yaitu yang pertama belum adanya kesepakatan disahkannya rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Yang kedua, lemahnya koordinasi dalam dan belum adanya mekanisme pelaksanaan secara jelas yang menjadikan banyak tantangan. Yang ketiga, kurangnya potensi efektivitas penegakan hukum yang masih belum terukur secara pasti, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Yang keempat, minimnya efisien karena terbatas pada perampasan melalui putusan pidana, bukan melalui jalur perdata. Yang kelima, belum adanya mekanisme ideal dan terpadu antara lembaga penegak hukum, keuangan, dan instansi pemerintahan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan analisis kami, pengenalan pada latar belakang rumusan masalah berikut. Yang pertama, bagaimana urgensi pengesahan RUU mengenai perampasan aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Yang kedua, apa saja konsekuensi dan kendala yang timbul dari penerapan RUU terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana metode perampasan aset negara yang diperoleh dari aktivitas korupsi.
Yang keempat, apa saja mekanisme yang ideal dalam perampasan aset yang didapat melalui tindakan korupsi. Yang kelima, bagaimana penerapan RUU perampasan aset bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Selanjutnya tujuan penelitian ya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama tuh menggali arti penting dari pengesahan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dalam mempercepat pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Yang kedua, menganalisis dampak dan hambatan dalam menerapkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, mempelajari cara kerja perampasan aset negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Yang keempat, meneliti mekanisme ideal perampasan aset yang bersumber dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir, yang kelima, menilai apakah penerapan rancangan undang-undang perampasan aset dapat bertindak sebagai alat strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Kajian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dalam memahami hukum, terutama dalam lingkup hukum pidana, aturan mengenai keuangan negara, serta pengelolaan aset yang berasal dari kegiatan kriminal. Selain itu, kajian ini akan menekankan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai sarana hukum untuk mempercepat pemulihan dana negara yang telah hilang akibat korupsi. Kemudian, kajian atau penelitian ini memberikan informasi berharga bagi akademisi mengenai dampak penerapan rancangan undang-undang perampasan aset terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Nah, penelitian ini juga menambah wawasan dalam diskusi hukum mengenai proses perampasan aset dari tindak pidana serta menawarkan ide tentang pendekatan yang adil, transparan, dan efisien mengenai perkara-perkara semacam itu. Selanjutnya, manfaat praktis. Nah, penelitian ini diharapkan bisa membekali saran kebijakan untuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau DPR dalam merancang serta meningkatkan rancangan undang-undang pengelolaan aset sehingga dapat efektif dalam menanggulangi kerugian negara tanpa melupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, studi ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dalam mengimplementasikan mekanisme pengelolaan aset yang cepat, adil, dan transparan. Nah, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses pengelolaan aset agar hasilnya ini benar-benar digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya bab 2, kajian teori. Nah, yang pertama, urgensi pembentukan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda Sari tahun 2025, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis efektivitas perampasan aset dalam kasus korupsi di Indonesia. Nah, hasil menunjukkan bahwa meskipun perampasan aset memiliki potensi untuk memulihkan kerugian negara, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala teknis dan institusional seperti lemahnya koordinasi antar penegak hukum serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset. Nah, sejalan dengan penelitian sebelumnya, ILMA tahun 2025 juga menyoroti persoalan serupa, khususnya dalam konteks mekanisme hukum yang sedang dibahas dalam RUU perampasan aset. Temuannya menunjukkan bahwa perubahan paradigma dari pendekatan in personam ke in rem memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak milik individu dan pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan regulasi baru perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak-hak hukum warga negara.
Sejalan kedua penelitian tersebut dengan Hufron dan Fikri tahun 2024 menegaskan bahwa maraknya kasus korupsi di Indonesia memperkuat kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih komprehensif terkait perampasan aset. Mereka menyimpulkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset secara mandiri sehingga pelaksanaan aset secara mandiri sehingga pelaksanaannya masih terbatas sebagai pidana tambahan. Temuan ini semakin memperkuat urgensi pembentukan RUU memperkuat sistem hukum dan meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, urgensi pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sakinah Indah Tri tahun 2025. Konsep mekanisme perampasan aset tanpa pemindahan terlebih dahulu melalui gugatan in rem di Indonesia dianalisis menggunakan pendekatan analisis ekonomi hukum. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan in rem dapat menjadi solusi alternatif dalam mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diproses secara hukum karena alasan tertentu seperti meninggal dunia atau melarikan diri. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Wetdat tahun 2020 melalui penelitiannya berjudul Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keadilan restoratif juga menyoroti pentingnya efektivitas instrumen hukum perampasan aset dalam konteks keadilan restoratif. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada saat ini sepenuhnya mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal sehingga diperlukan reformasi hukum melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset secara komprehensif. Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, Selvi tahun 2024 dalam penelitian berjudul Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menegaskan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan perampasan aset berasal dari keterbatasan regulasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Selanjutnya, perampasan aset. Nah, perampasan aset merupakan perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengambil atau merampas barang yang dihasilkan melalui tindakan pidana. Menurut Lembaga Hukum dan Kriminologi tahun 2022, perampasan aset merupakan satu bentuk pemulihan aset yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami negara akibat tindakan kriminal ekonomi, khususnya korupsi. Perampasan aset tidak hanya berlaku untuk menjerat orang yang terlibat, tetapi juga untuk memutus rantai tindak pidana dan mencegah penggunaan kembali hasil kejahatan untuk tujuan ilegal lainnya. Karena itu, perampasan aset dianggap sebagai unsur penting dari cara nasional dalam melawan korupsi. Selanjutnya, teori negara hukum. Nah, negara hukum adalah sebuah konsep yang berasal dari istilah nomokrasi yang berasal dari pemikiran barat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata nomos yang berarti norma dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Dr. Selvianus Lartimas tahun 2024, konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia merupakan bentuk negara hukum modern yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan konsep-konsep sebelumnya. Meskipun demikian, dalam proses perkembangannya, konsep ini masih dipengaruhi oleh gagasan awal tentang rule of law dan res stat. Konsep ideal negara hukum Indonesia memiliki beberapa ciri utama, yaitu penyelenggara pemerintahan selalu berlandasar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, teori kebijakan hukum. Kebijakan hukum adalah rencana atau strategi yang digunakan
digunakan pemerintah melalui lembaga resmi untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum dengan tujuan mencapai tujuan negara. Menurut Dr. Haji John Kennedy tahun 2017, kebijakan hukum merupakan suatu alasan pemerintah menggunakan hukum, khususnya hukum pidana, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial melalui proses pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Kebijakan hukum tidak hanya mencakup pembuatan hukum dan peraturan, tetapi juga bagaimana hukum sendiri itu tersebut dijalankan dan ditegakkan. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan publik yang berfokus pada penegakan keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, teori penegakan hukum. Karunia tahun 2022 ini menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh entitas hukum, terutama pihak yang berwenang, untuk menerapkan norma hukum dengan tujuan mencapai keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan penjelasan Gustav Radbuch, maaf kalau salah, yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan melalui penerapan kesadaran batin. Di sisi lain, Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk memfasilitasi dari mengawasi penerapan hukum agar tindakan melanggar hukum dapat dicegah, serta hukum yang telah dilanggar dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya, pemulihan aset negara. Perampasan aset forfeiture adalah tindakan hukum yang dilakukan negara untuk mengambil atau menyita harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut Lembaga Kajian Hukum dan Kriminologi tahun 2022, perampasan aset merupakan salah satu bentuk pemulihan aset recovery yang bertujuan mengembalikan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi, khususnya korupsi. Nah, perampasan aset tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan dan mencegah penggunaan kembali hasil kejahatan untuk kepentingan ilegal. Nah, selanjutnya masuk bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama tuh ada metode penelitian ya. Nah, pada penelitian ini penulis mengadopsi metodologi yang berpijak pada beragam teori tentang metode. Ditinjau dari segi etimologi, istilah metode bersumber dari bahasa Yunani metodos, yaitu pertujuan kata meta dan hodos. Yang keduanya memiliki arti cara atau jalan. Jadi metode dapat dimaknai sebagai cara atau prosedur yang dijalani untuk mencapai sasaran tertentu. Rosdi menyatakan bahwa metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan tata kerja sistematis dalam memahami objek atau subjek penelitian guna menemukan jawaban yang bertanggung jawab secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel serta membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Wulandari 1 dan Aida Rahmi Nasution tahun 2023. Nah, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mencapai pengertian yang komprehensif terhadap gejala yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti tingkah laku, pandangan, dorongan, dan perbuatan dengan pendekatan yang utuh. Penelitian ini dijalankan melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata yang mengutamakan latar alamiah secara khusus. Dengan memanfaatkan ragam teknik ilmiah, penelitian kualitatif pada hakikatnya berpusat pada penggunaan berbagai macam metode. Perlu dipahami bahwa penerapan metode yang bervariasi atau triangulasi menggambarkan usaha untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang tengah diteliti. Agustina tahun 2019. Nah, selanjutnya objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah substansi pengaturan dalam rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset yang dikaji dari segi urgensi, landasan normatif, serta efektivitasnya dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam RUU tersebut, khususnya terkait penerapan mekanisme perampasan aset
perampasan aset tanpa putusan pidana, non-conviction based asset forfeiture atau NCB, sebagai inovasi hukum dalam sistem perampasan aset di Indonesia. Umar et al. Tahun 2019. Selanjutnya, subjek penelitian. Menurut Nasrullah menyatakan subjek penelitian terkait dengan sumber data dan menjadi tempat data penelitian diperoleh Nasrullah tahun 2023. Subjek penelitian berupa orang yang mempunyai informasi terkait penelitian dan memberikan informasi tersebut kepada peneliti, sehingga disebut juga sebagai responden dalam penelitian kualitatif. Normatif peraturan perundang-undangan UU Tipikor, UU TPPU, UNCAC, RUU Perampasan Aset, dan doktrin hukum. Empiris, aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, kepolisian, serta kasus-kasus korupsi aktual. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, library research, Sari dan Asmendri tahun 2020. Penelitian kepustakaan merupakan aktivitas riset yang sistematis di mana peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan informasi dan data, memanfaatkan beragam materi yang tersedia seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan jurnal-jurnal terkait. Metode ini sangat relevan untuk penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis teks hukum, doktrin, dan kebijakan. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum dan referensi ilmiah yang relevan baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.